Selamat pagi Mbak Aurora. Selamat pagi, Bu. Namanya Mbak Aurora ya? Iya, Bu. Mbak Aurora. Ini Mbak Aurora yang kemarin apa namanya? Iya, Telepon ibu ya? Iya, iya. Sudah tahu nama ibu siapa? Ibu Lutfia ya? Iya. Terus ini tadi Mbak Aurora dari mana? Dari rumah sih, Bu. Dari rumah ya? Iya. Rumahnya di mana Mbak? Kebetulan di Sidoarjo sih, sekota sama ibu. Oh, sekota. Iya. Sidoarjonya bagian mana Mbak? Dekat Dekat atau jauh? dekat alun-alun. Oh, dekat alun-alun Iya. ya. Lumayan ya. Iya. Macet nggak tadi? Enggak sih kalau macet, cuman ya agak nyasar dikit. Oh. Terus kesini sama siapa Mbak? Sendiri. Oh, sendirian Iya. ya. Hati-hati ya Mbak di jalan. Iya. Jangan lupa juga protokol kesehatan. Jadi iya. karena kan sekarang juga masih pandemi ya. Terus kuliah masih daring atau Mbak Aurora kuliah ya? Atau Iya, mungkin kuliah. masih SMA? Enggak, kuliah. Kuliah ya. Semester berapa Mbak? Semester 5. Semester 5. Iya. Oh, habis ini UAS ya. Iya. Sekarang kan musim-musim UAS gitu ya. Iya. Terus masih daring atau Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran masih daring sih. masih daring ya? UAS pun juga daring. Berarti selama setahun ya, hampir setahun ya? Iya. Kuliah daring. Iya, lumayan ya. Lumayan ya Mbak. Terus gimana, lancar atau ada masalah perhatian? Paling ya cuma kendala jaringan sih, Bu. Kendala jaringan Iya. ya. Bukannya itu ya Mbak, apa dapat kuota dari pemerintah ya? Iya emang dapat. Oh, kalau kuota dapat, cuma kan jaringannya kan tergantung tempatnya gitu ya. Betul. Apalagi kan juga mesti ujian kan, Bu. Mm-mm. Jadi ya tergantung lah. Iya, kadang sinyalnya ada, kadang enggak ya. Iya. Jadi patah-patah gitu kadang-kadang. Iya. Terus Mbak Aurora ini kesibukannya cuma kuliah atau mungkin sama kerja, Kalau kerja sih enggak, cuman ya sama organisasi aja sih. organisasi? Iya. Berarti sibuk ya? Atau fleksibel atau Dibilang sibuk enggak sih ya, itu fleksibel kayaknya. tergantung juga ya, acara-acara juga online juga ya Mbak Iya, semuanya? semua online kok. Terus Mbak Aurora ini datang ke sini jelas bertemu ibu, pasti ada yang mau dibicarakan. Mbak Aurora pasti sedang membawa masalah. Terus Mbak Aurora ke sini ini mau konseling atau mungkin yang lain? Ya, saya pengen diskusi gitu sama ibu karena emang ada beberapa masalah yang mengganggu sama saya. Mengganggu ya. Apa namanya? Terus Mbak Aurora pernah atau belum sama sekali melakukan konseling? Belum pernah sama sekali Belum ya. pernah, iya. Tapi mungkin sudah pernah dengar dari teman-teman atau pernah ya dengar-dengar lah dari orang, terus mungkin kesini menghubungi ibu juga atas dasar dari apa namanya Mbak, rekomendasi teman. Iya. Saya emang dengar dari teman saya, terus emang disuruh menelpon ibu, makanya saya punya teleponnya ibu. Terus katanya itu konseling gitu sih. Iya. Konseling, tapi belum temennya belum menjelaskan ya. Enggak. Konseling itu apa? Soalnya nanti bakal diarahin sendiri sama Diarahin sendiri. Jadi Mbak Aurora nggak keberatan nih kalau misalkan ibu jelaskan dulu konseling itu apa? Enggak apa-apa. Apa ya? Iya. Jadi di sini ibu jelaskan dulu, konseling itu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi di sini Mbak Aurora ini yang bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi ibu di sini hanya fasilitator, ibu hanya menuntun Mbak Aurora, ibu hanya mendampingi Mbak Aurora untuk Mbak Aurora bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak Aurora sendiri. Jadi di sini bukan ibu yang memberikan Mbak Aurora solusi, tapi Mbak Aurora sendiri yang bisa nanti menemukan solusi tersebut. Iya, saya paham. Sudah paham ya. Terus di sini ibu jelaskan dulu tentang asas-asas BK ya. Ada beberapa asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Di sini Mbak Aurora ini jangan takut kalau misalkan nanti di tengah-tengah kita melakukan konseling ada hal-hal yang menurut Mbak Aurora itu tidak pantas untuk dibicarakan di sini, atau mungkin Mbak Aurora takut mungkin ibu akan membocorkan
semua yang kita bicarakan di sini. Jadi Mbak Aurora tidak usah takut karena di sini ada asas kerahasiaan yang dimana ibu itu harus menjaga rahasia tersebut sebaik-baiknya. Terus kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di sini ibu harapkan Mbak Aurora ini bisa bercerita dengan ibu apa adanya, tidak ada yang ditutupi, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan apa adanya. Terus kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Aurora ini sebelumnya bertanya, Mbak Aurora kesini ini tadi atas keinginan sendiri atau disuruh teman, disuruh keluarga? Enggak, atas kemauan saya Keinginan sendiri ya. Jadi Mbak Aurora kesini sudah sukarela datang untuk menemui ibu untuk agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Aurora. Sampai di sini Mbak Aurora bisa memahami atau mungkin ada pertanyaan? Berarti kalau misalnya nih nanti kalau misalnya saya belum selesai dalam konseling ini atau masih ada permasalahan, apakah ada pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Ya betul. Nanti misalkan kita di pertemuan pertama ini belum bisa menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Aurora, nanti kita adakan pertemuan lagi, kita atur lagi pertemuan agar kita bisa bertemu dan konsultasi lagi, begitu ya Mbak Aurora. Oh iya, paham. Terus di dalam proses konseling ini juga kita ada waktunya Mbak. Jadi mungkin Mbak Aurora bisa memilih antara 30 menit dan 45 menit. Waktu 30 menit aja. 30 menit saja ya. Tempatnya di sini atau di tempat lain? Mungkin Mbak Aurora punya rekomendasi tempat yang estetik gitu. Enggak, sini aja udah nyaman. Di sini udah nyaman ya. Ya. Berarti kita melakukan konseling ini selama 30 menit, tempatnya di sini. Mbak Aurora sudah nyaman? Sudah ya. Mungkin duduknya bisa nanti di tengah-tengah proses konseling, bisa boleh lah. Senyamannya Mbak Aurora saja. Biar konseling ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Iya. Jangan takut, nggak usah grogi, anggap aja ibu ini temannya Mbak Aurora. Terus kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita laksanakan proses konseling ini selama 30 menit ya. Iya. Nanti kalau misalkan masih tidak ketemu jalan keluarnya, nanti sesuai kata ibu tadi, kita atur jadwal lagi. Oke. Silahkan kalau begitu Mbak Aurora ceritakan, atau mungkin mau tarik nafas dulu boleh. Teknologi lagi. Ya silahkan. Tenang aja Mbak, relax. Iya. Jadi kan lagi ibu mau uas nih Bu. Nah, saya tuh takut gitu Bu. Takut ini dalam hal apa Mbak? Takutnya soalnya saya kayak merasa belum paham sama materi gitu Bu, kayak nggak maksimal dalam pembelajaran daring. Terus kok tiba-tiba tahu-tahu mau uas ya, kok cepet banget gitu. Iya. Terus menurut Mbak Aurora yang nggak maksimal ini apa? Hal apa yang membuat Mbak Aurora ini nggak maksimal? Nggak maksimalnya ya di belajarnya ya, maksudnya emang dari dosen-dosen itu sudah emang kayak rajin banget isi kelas, terus ngasih materi, terus ya nerangin juga. Cuman kayak keterbatasan di dalam daring aja sih, kayak bikin apa ya, karena faktor jaringan tadi. Terus yang kedua itu lebih masa cepet bosan gitu Bu. Terus ya kayak nggak merhatiin pelajaran aja gitu. Terus apakah kendala jaringan itu setiap hari atau mungkin di beberapa waktu tertentu atau random aja gitu? Kalau jaringan random sih Bu. Random ya. Jadi nggak selalu setiap hari jaringannya jelek, nggak selalu gitu ya. Jadi di sini Mbak Aurora ini mengalami takut ya, takut karena bentar lagi mau uas. Terus kemudian Mbak Aurora ini merasa bahwa pembelajaran selama daring ini belum maksimal gitu ya. Terus apakah tadi Mbak Aurora mengatakan Mbak Aurora gampang bosen ya kalau melakukan daring. Terus gimana sih cara Mbak Aurora mengatasi bosen tersebut? Kalau selama daring sih ngatasi bosennya ya cuma HP-an, buka sosmed, nonton drakor, nggak ada aktivitas lain sih. Terus
selain melakukan daring, maksudnya selain Mbak Aurora ini mengikuti daring, belajar ketika kuliah daring, apakah Mbak Aurora ini juga setiap malam itu juga belajar lagi atau mungkin enggak? Oh iya itu Bu, jadi kayak udah terlanjur males gitu Bu. Males ya. Terus mungkin belajarnya cuma kayak waktu tugas aja. Waktu belajar. Jadi belajarnya di waktu-waktu tertentu gitu ya. Iya. Misalkan ketika mau UTS mungkin gitu Iya, belajarnya. lebih sering kayak gitu. Terus apakah menurut Mbak Aurora ini karena daringnya nggak maksimal atau karena Mbak Aurora sendiri yang malas belajar? Emang kan dosen-dosen udah berusaha semampunya kan, udah ngasih yang terbaik ke mahasiswa, tapi kembali lagi ke siswanya, ke mahasiswanya. Ya rasa gimana ya Bu, kalau misalnya kuliah online kan cuma ngadep laptop terus kayak nggak ketemu siapa-siapa, bosan banget. Terus kalau misalnya mau belajar itu kayak ngadep di laptop itu kayak ya apa gitu loh, matanya ya, karena bangun tidur terus kemudian bangun tidur langsung lihat laptop lagi jadi bosan. Iya. Terus Mbak Aurora masih sering kontek-kontekan nggak sama teman-temannya? Kalau itu sih lumayan sih Bu. Masih ya. Iya. Terus perbedaannya menurut Mbak Aurora dari sebelum daring sama sekarang gimana? Ya jauh lebih nyaman sama ini sih Bu, kuliah tatap muka ya. Jadi di sini Mbak Aurora ini selain merasa tidak maksimal melakukan daring, terus kemudian kendala jaringan, terus kemudian takut juga ketika sekarang mau UAS, terus di sisi lain juga Mbak Aurora ini malas untuk belajar ya. Malasnya di sini itu karena apa Mbak? Malasnya ya itu tadi kayak apa sih, belajar kan kuliah online, nggak ada hiburan, terus dikasih tugas itu kayak bikin malas aja Bu. Malas. Berarti tugasnya banyak ya Mbak? Iya banyak Banget. Terus di samping tugas yang banyak itu dosennya juga pasti sudah memberikan materi-materi ya? Sudah. Atau ada beberapa dosen yang disuruh cari referensi sendiri gitu? Iya ada beberapa yang kayak gitu, terus kayak ya udah baca jurnal-jurnal lain buat nambah ilmu, tapi ya udah keburu mahal jadi nggak nyari jurnalnya akhirnya. Apalagi banyak Mbak Aurora ini jurusan apa? Sama seperti bimbingan konseling. Iya. Apalagi bimbingan konseling ya. Iya. Banyak kayak jurnal-jurnal dari luar negeri kan. Soalnya kan bimbingan konseling juga lahirnya kan di luar negeri. Jadinya mungkin itu. Apakah Mbak Aurora ini malasnya itu karena mungkin jurnal-jurnal yang bahasa Inggris atau semua jurnal? Maksudnya malas kan biasanya malas lah translate dulu baru ini gitu. Ya emang lebih ke jurnal Inggris sih, soalnya kan emang udah nasil dulu, terus hitungannya kalau nyari jurnal Inggris juga susah nggak sih Bu? Iya lumayan. Jadi tuh udah bikin males duluan gitu, kayak udah bikin nyerah. Iya nyerah. Terus kalau malas gini, apakah bisa menurunkan ketakutan Mbak Aurora itu? Enggak ya. Iya. Terus kemudian Mbak Aurora ini apakah bisa mengatasi ketakutan tersebut kalau Mbak Aurora ini masih malas-malasan gini, terus belajar juga masih ketika UAS, ketika mau UTS gitu? Enggak. Menurut Mbak Aurora maksimal nggak kalau misalkan belajarnya mendadak gitu? Enggak ya. Iya. Terus mungkin ada masalah-masalah lain terkait ketakutan Mbak Aurora itu? Enggak sih. Cuman takut aja ngadepin UAS gitu. Ngadepin UAS takut. Iya. Terus sebelum ini apakah Mbak Aurora ini juga malas belajar? Sebelum pandemi. Kalau misalnya waktu pandemi tuh saya itu lumayan rajin nyatet ya.
sekarang kalau misalnya pandemi itu kayak malas aja nyatet. Apalagi ngedep laptop ya, Ya. jadi agak susah gitu kalau mau nyatet apa-apa Iya. gitu ya. Jadi di sini Mbak Aurora ini ketika sebelum pandemi Mbak Aurora ini sering mencatat, terus kemudian juga bisa fokus gitu ya, bisa lebih fokus ketika kuliah Iya. daripada ketika pandemi ini. Mbak Aurora jadi males mencatat, Iya. terus kemudian bosen, mengalami bosen juga karena tiap hari harus bertemu laptop, pergi semua tugas-tugas. Terus kemudian Mbak Aurora ini juga malas untuk mentranslate ya. Iya. Benar begitu? Iya. Benar ya. Terus kira-kira yang bertanggung jawab atas semua ini siapa? Apakah orang tua Mbak Aurora? Enggak. Siapa? Saya. Mbak Aurora sendiri ya. Saya sendiri. Berarti di sini coba Mbak Aurora ikuti ibu ya, ikuti kata-kata ibu. Oke. Saya malas belajar dan saya malas belajar. Saya malas belajar. Kemudian setelah Mbak Aurora mengikuti kata-kata ibu, Mbak Aurora tambahkan dengan kata-kata dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Oke. Saya malas belajar dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Kita ulang lagi ya. Iya. Saya malas belajar. Saya malas belajar dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Saya malas mencatat pelajaran. Saya malas mencatat pelajaran dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian saya mudah bosan ketika melakukan perkuliahan. Saya mudah bosan ketika melakukan perkuliahan dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Jadi siapa di sini yang akan bertanggung jawab? Ketika Mbak Aurora bermalas-malasan, kemudian Mbak Aurora belajar ketika hanya ada tugas aja, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab? Saya. Mbak Aurora sendiri ya. Iya. Coba deh diulangi lagi 3 kata tersebut. Agak lupa. Oke. Ibu duluan ya. Iya. Saya malas belajar. Saya malas belajar dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Saya mudah bosan ketika melakukan perkuliahan. Saya mudah bosan ketika melakukan perkuliahan dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Aku tadi Mbak ya satunya ya. Tahu, saya tidak lupa. Apa ya? Saya Apa ya? Mbak? Mencatat. Iya. Saya malas mencatat. Saya malas mencatat dan saya akan bertanggung jawab akan hal itu. Sekarang Mbak Aurora sudah sadar atau mungkin belum sepenuhnya? Sudah sadar ya? Iya. Berarti apa kesimpulannya kira-kira? Saya melakukan hal yang merugikan diri sendiri, terus takut tanpa alasan, maksudnya takutnya ya karena kamu sendiri. Terus kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ya saya sendiri. Tadi di sini Mbak Aurora sudah sadar bahwa ketakutan-ketakutan itu ditimbulkan dari diri Mbak Aurora sendiri. Karena Mbak Aurora tadi malas belajar, terus kemudian Mbak Aurora merasa materi-materi tersebut itu belum bisa masuk sepenuhnya ke pikiran Mbak Aurora. Jadi karena hal itu akhirnya Mbak Aurora ini mengalami ketakutan ya, kecemasan gitu ketika mau menghadapi UAS. Dan di sini Mbak Aurora sudah sadar dan Mbak Aurora yakin bisa bertanggung jawab. Ya, saya yakin bisa. Yakin bisa bertanggung jawab ya. Iya. Jadi ketika Mbak Aurora malas dan lain-lain, itu diri Mbak Aurora sendiri yang bertanggung jawab, bukan orang lain gitu ya. Iya. Terus apakah mungkin masih ada yang mengganjal? Enggak sih, Bu, sudah. Tidak ada ya, Iya. sudah. Berarti di sini Mbak Aurora benar-benar sudah sadar atau bagaimana? Sudah sadar. Sudah sadar. Terus kemudian kalau ketika udah sadar gini, mungkin Mbak Aurora sekarang sedang memikirkan terus aku harus bagaimana gitu. Ya, menurut saya
Dari konseling ini tadi saya mendapatkan kesimpulan kalau saya itu nggak boleh malas belajar, terus ya mulai mencatat dengan rajin, ya pelan-pelan gitu sih, terus ya baca-baca jurnal gitu. Ya, berarti di sini Mbak Aurora sudah bisa menemukan solusinya sendiri untuk menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut ya. Jadi Ibu rasa mungkin permasalahan Mbak Aurora juga sudah selesai. Tapi mungkin kalau misalkan Mbak Aurora masih ada yang mengganjal, silahkan kita bicarakan langsung aja di sini. Udah kok, sejauh ini sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan ya. Sudah terpecahkan juga ya ketakutannya itu karena apa ya? Iya. Jadi apa namanya? Mungkin konseling ini juga sudah sampai di sini aja. Iya, boleh. Karena kan permasalahan Mbak Aurora juga sudah terpecahkan ya. Iya. Jadi dan Mbak Aurora juga sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi. Jadi Ibu rasa konselingnya cukup sampai di sini. Terima kasih karena Mbak Aurora juga sudah mau datang ke sini menemui Ibu, sudah percaya dengan Ibu untuk bercerita, berkonsultasi. Terima kasih. Misalkan nanti ada permasalahan lain lagi yang masih mengganjal dan masih ingin diceritakan dengan Ibu, silahkan Mbak Aurora telepon Ibu, kita atur jadwal. Oh iya, saya makasih juga sama Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya, udah mau dengerin cerita saya gitu ya Bu. Ya. Saya pamit pulang. Ya. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Aurora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.